Muhammadiyah Malang. Jadi di sini saya akan mewawancarai oleh Ibu Tuti Yunarni sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang mengenai kewenangan pemerintah. Jadi di sini saya mau bertanya Bu tentang kewenangan pemerintah itu menurut Ibu bagaimana? Bisa dijelaskan? Kewenangan pemerintah terkait dengan? Enggak, dijelaskan dulu tentang kewenangan pemerintah. Terkait kewenangan pemerintah maksudnya sesuai dengan tusi kami, saya yang ada di DPRD ada 3 fungsinya, yaitu fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ada 3 fungsi ini, yang mana 3 fungsi ini kita lakukan bersama-sama dengan kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2018. Begitu. Itu tadi penjelasan tentang kewenangan pemerintahnya, dan di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Tuti mengenai bullying yang sedang maraknya sekarang. Itu kan banyak itu bullying dari pelajar, bahkan mahasiswa pun ada yang melakukan hal seperti itu. Padahal kan bisa dikategorikan mahasiswa itu sudah di atas umur ya Bu ya. Maksudnya kayak sudah mengerti bagaimana tindakan yang benar dan tindakan yang tidak benar. Dan bagaimana kewenangan pemerintah mengenai hal tersebut? Sesuai dengan tusi kami juga, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang, khususnya Wakil Ketua Komisi 4 bidang Kesra, diantaranya mitra kami adalah di pendidikan. Mitra kami dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kabupaten Malang. Terkait dengan bullying, ini tidak bisa serta-merta itu bisa pemerintah ikut menyelesaikan, karena ini sistem. Artinya sistem itu terbangun dari awal, dari masa pendidikan anak dari keluarga, yang mana keluarga itu bagaimana cara mendidik etika, bagaimana cara mendidik kesetiakawanan sosial, ini lagi minim. Nilai-nilai itu minim. Kenapa begitu minim? Karena anak-anak sudah dialihkan semua perhatiannya ke gadget. Dan penggunaan gadget itu tidak serta-merta didampingi oleh orang tua. Artinya tidak menggunakan gadget dengan bijak. Dan ini tidak semata-mata kesalahan anak, tapi ada andilnya orang tua. Harusnya ada batasan, usia berapa bisa dikenalkan dengan gadget. Gadget untuk apa saja. Makanya dari itu kalau orang tua ini bijak dalam memanfaatkan dan mendampingi gadget terhadap anaknya, paling tidak sedikit mengurangi hal-hal yang seperti itu. Karena bisa terbangun nilai-nilai ego diri anak. Dia bisa merasakan saya bisa sendiri, satu itu. Apa-apa saya bisa melakukan sendiri. Dan semua dialihkan dengan gadget tanpa melibatkan lingkungan sosial di seputarnya, di lingkungannya. Jadi interaksi sosial ini sebetulnya nilai yang harus dikembangkan oleh para orang tua di luar pendidikan formal. Sehingga kalau kita paham betul bahwa pendidikan itu kewajiban dari 3 sektor, orang tua atau keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga tidak bisa ketika ada suatu masalah itu harus ditujukan hanya kepada pemerintah. 3 elemen inilah ikut bertanggung jawab terhadap proses pendidikan anak-anak kita. Maka dari itu proses bullying ini ada kemungkinan, kemarin yang kami sidak di beberapa daerah ada kasus bullying, itu terlalu banyak melihat film-film yang ada di gadget. Dia terinspirasi, itu bisa berbuat seperti itu. Saya mau mencoba, karena budaya mencoba, budaya ingin tahu anak-anak itu sangat tinggi. Dan kalau di masa perkembangannya dalam rangka mencari jati diri, dia ingin menjadi super power, masalahnya begitu. Aku harus bisa mencoba ini. Maka terjadilah bullying itu. Sepanjang itu ada kesempatan, ada sasaran, itu pasti akan dilakukan. Dan guru, saya yakin tidak bisa mengawasi setiap personal anak perkembangannya. Apalagi di jenjang pendidikan di SMP, ini proses pengalian dari masa anak-anak ke remaja. Ini rentan banget, harus ada pendampingan. Maka dari itu peran serta orang tua di rumah itu sangatlah menentukan karakter anak ini. Karakter orang tua ini maka terbawa oleh anak ini, di mana anak ini akan bersosialisasi nanti di luar tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi mohon maaf karena ada kesalahan di videonya, karena memorinya nggak cukup. Saya di sini mau menyampaikan minta maaf yang besar-besarnya. Apabila
apabila ada salah kata juga dalam penyampaian tadi waktu wawancara ibunya. Saya selaku Lina Ayora Alamsyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.